Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberikan kelancaran rezeki. Amin. Nah, hari ini saya masih di balik layar, tapi nggak masalah ya, karena saya mau berbagi sebuah kisah nyata yang cukup menyedihkan. Jadi ada seorang anak SD nih, kelas 1, yang mestinya dia tuh jadi anak yang ceria, bermain dengan teman-teman, dan juga bermanja dengan kedua orang tuanya. Tapi dia harus mengalami hal yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Karena ternyata dia ini adalah incaran seseorang yang akan berbuat jahat kepadanya dengan cara dibayar. Nah, seperti apa sih kisahnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. MYP adalah seorang bocah SD kelas 1 yang tinggal bersama orang tuanya di Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Indramayu, Jawa Barat. Sejak dia kecil, dia sudah merasakan duka mendalam dikarenakan sang bunda harus meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Kurang lebih 1 tahun kepergian sang bunda, ayahnya yang bernama Bali berusia 33 tahun menikah lagi dengan seorang wanita bernama Sania Aditya yang berusia 21 tahun. Menurut Bali, Sania ini dikenal sebagai seorang istri yang sangat pendiam, dingin, dan tertutup. Bahkan menurut beberapa tetangganya, Sania dikenal sebagai tetangga yang jutek dan jarang sekali berbaur dengan warga lainnya. Bali sang ayah sehari-hari bekerja sebagai helper tukang bangunan proyek, sehingga dia ini diharuskan berpindah-pindah lokasi kerja. Seperti kala itu dia dikirimkan untuk bekerja di Kalimantan selama 25 hari. Sehingga dengan terpaksa dia pun harus meninggalkan istri dan juga MYP sang anak di sebuah kontrakan yang berada di Desa Pringgakala, Kecamatan Karangampel. Lokasinya tidak jauh dari kediaman nenek MYP. Ternyata, tanpa sepengetahuan sang ayah, dikala ayahnya ini pergi merantau, MYP tidak tinggal bersama ibu tirinya. Dia tinggal bersama sang nenek yang tentu saja sangat menyayangi MYP. MYP hanya akan serumah dengan ibu tirinya di saat sang ayah ini pulang dari perantauan. Nah, menurut keluarganya, MYP ini dikenal sebagai anak yang baik, pintar, dan juga dia aktif ya bila sedang bermain bersama teman-temannya. Namun berbeda dengan pernyataan Sania. Ternyata dia ini sangat membenci anak tirinya tersebut dikarenakan MYP sering rewel dan merengek minta uang jajan. Tidak hanya itu, kebencian kepada MYP pun semakin menjadi-jadi dikarenakan MYP ini sering mendapatkan perhatian yang lebih dari suaminya. Menurut Sania, suaminya ini dianggap pilih kasih gitu ya terhadap dirinya dikarenakan suaminya selalu memanjakan MYP dibanding istrinya sendiri. Dan hal inilah yang membuat Sania cemburu berat kepada MYP sehingga dia berniat untuk menghilangkan MYP dari muka bumi. Nah, sedangkan keseharian dari Sania adalah ibu rumah tangga. Dia tidak bekerja di luar dikarenakan dia ini belum mempunyai anak. Sania ternyata memiliki waktu luang yang sangat banyak. Sania diketahui sering nongkrong dan juga asyik-asyik bersama para remaja-remaja atau yang seusianya gitu ya saat sang suami ini pergi merantau. Dan tanpa diduga, di sanalah dia mendapatkan ide gitu untuk melampiaskan kecemburuan di hatinya kepada MYP. Dan teman-teman, beginilah kejadiannya. Hari Minggu, tepatnya tanggal 15 Agustus 2021, Sania yang merasa tidak suka terhadap MYP pun langsung berencana akan menyewa seorang berandalan yang bernama Syarifuddin alias Wading.
Sania berpikir itu adalah waktu yang sangat tepat karena sang suami sedang ditugaskan ke Kalimantan. Nah, di sana kemudian Sania pun menyuruh Wading untuk menjemput MYP dan membawanya ke pinggiran sungai. Kemudian dia tinggal mendorongnya saja ke sungai karena MYP tidak bisa berenang. Dia sempat mengatakan kepada Wading, "Tidak sulit kan caranya?" Nah, jika Wading bersedia, Sania pun akan memberikan imbalan, yaitu uang tunai sebesar Rp70.000 ditambah bonus sebotol. Mendapatkan tawaran tersebut, akhirnya Wading pun tanpa berpikir panjang dia langsung setuju. Di sore harinya, Wading menjemput MYP yang kala itu sedang main dengan teman-temannya menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian dia langsung membawa MYP ke aliran sungai yang berlokasi di Sungai Prawira dengan dalih akan mengajaknya bermain layangan. Nah, sesampainya di sana, tanpa pakai basa-basi lagi, Wading pun langsung mendorong tubuh MYP ini ke sungai. Tanpa diduga, kala itu MYP yang berusaha keras untuk naik ke pinggiran sungai membuat si Wading ini harus 3 kali mendorong dan terakhir dia menginjak-injak punggungnya MYP hingga MYP pun tenggelam dan tidak muncul lagi. Setelah dia yakin bahwa MYP ini sudah tidak muncul, Wading pun segera pergi meninggalkan lokasi tersebut. Sementara itu sang nenek yang heran gitu ya, karena hari sudah mulai malam tapi MYP tidak kunjung pulang. Kawan-kawannya tidak ada yang tahu kemana MYP pergi. Neneknya pun segera meminta bantuan RT dan juga warga sekitar untuk mencari MYP ke seluruh penjuru desa. Bahkan Sania saat itu sempat ikut-ikutan mencari MYP keliling desa dan dia pun berpura-pura menangis kehilangan. Namun sayangnya 3 hari mereka mencari MYP sama sekali tidak ditemukan. Dan di hari keempat hilangnya MYP, yaitu hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, seorang warga yang kebetulan saat itu wudhu di daerah Sungai Prawira namun agak cukup jauh dari lokasi, seketika dia kaget teman-teman karena dia melihat ada sesosok tubuh bocah yang sudah mengambang. Pada penyelidikan awal, polisi sempat berspekulasi bahwa bocah yang belum diketahui identitasnya ini meninggal karena tidak sengaja jatuh ke air sungai. Kemudian untuk mengetahui identitas tubuh tersebut, polisi pun segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah dilakukannya otopsi, barulah terungkap bahwa bocah tersebut diyakini meninggal akibat dibunuh dengan cara ditenggelamkan paksa karena terdapat lebam-lebam di tubuh bocah malang tersebut. Dan setelah berita penemuan tubuh bocah ini sudah tersebar luas, akhirnya Bali sang ayah yang merasa kehilangan anaknya pun dia langsung segera datang ke rumah sakit dan melakukan tes DNA. Ternyata hasilnya cocok. Diketahui tubuh tersebut sudah dinyatakan dan diidentifikasi sebagai MYP. Nah, mengetahui bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, polisi pun langsung bergerak untuk mencari keberadaan siapa pelakunya. Penyelidikan ini diawali dengan para polisi yang memeriksa dan juga menginterogasi beberapa warga di desa tersebut. Kemudian polisi mendapatkan informasi nih dari beberapa warga bahwa ternyata sebelum MYP ini dinyatakan menghilang, dia sempat terlihat dibonceng di depan motor oleh seorang pria berpenampilan anak pang dengan rambut pirang. Dan beberapa warga juga akhirnya mengenali bahwa pria tersebut adalah seorang pemuda yang bernama Syarifuddin. Memang Syarifuddin ini ternyata sudah sangat familiar di mata para warga dikarenakan dia sering nongkrong di mana-mana. Dan setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi pun
menangkap Syarifuddin alias Wading di dalam rumahnya pada tanggal 22 September 2021. Dan setelah ditangkap, kemudian dia pun mengaku bahwa dirinya lah yang melakukan hal jahat itu kepada MYP. Tetapi atas suruhan dari ibu tiri MYP, yaitu Sania. Tanpa membuang waktu, di hari yang sama, polisi pun menangkap Sania di rumahnya. Di saat mereka berdua ini diinterogasi di kantor polisi, Sania pun mengaku bahwa motif dia membunuh anak tirinya tersebut karena selama ini dia merasa sakit hati dan juga cemburu dikarenakan suaminya kerap memberikan kasih sayang yang lebih kepada MYP. Selain cemburu, Sania mengaku dia sangat risih dengan perilaku dari MYP yang sering merengek dan minta uang jajan kepadanya. Akhirnya, dikarenakan hal itu, dia pun langsung berencana menyingkirkan MYP ini dari hidupnya. Kapolres Indramayu mengatakan kedua tersangka ini dijerat dengan pasal 340 KUHP atau 338 KUHP tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara selama seumur hidup. Dan setelah kejadian tersebut, ayah MYP selalu terlihat sedih dan juga murung setelah dia mengetahui bahwa anak tercintanya dibunuh oleh istrinya sendiri. Bahkan menurut beberapa tetangga, selepas kejadian yang menimpa keluarganya itu, ayahnya MYP ini jarang sekali keluar rumah. Ya, demikianlah teman-teman. Bagaimana menurut kalian dengan kasus kali ini? Doaku semoga tidak pernah terjadi lagi kepada seluruh anak-anak di dunia ya. Ingat, hati-hati dan waspada. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!